Ada kelompok-kelompok orang yang menilai bahwa pengen memperbesar agamanya itu, walaupun menindas agama lain. Kalau saya enggak. Kalau saya adalah, saya Muslim yang senang kalau orang Kristen sukses. Begitu juga saya orang Kristen juga senang kalau orang Muslim ini sukses. Kita salah. Apa kira-kira yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada anggota dewan sementara mereka sedang masih mohon maaf ya agaknya dipersulit Pak Ustadz. Ya kadang-kadang anggota dewan mungkin waktunya terbatas ya. Tapi kan anggota dewan itu banyak. Seharusnya kalau memang suratnya untuk melakukan audiensi itu sudah ada di sana, paling nggak anggota dewan itu satu atau mewakilkan 2 orang untuk memberikan tanggapan atau menerima rekan-rekan kita yang ingin melakukan audiensi di dalam, sehingga suara kita itu sampai kepada mereka, tinggal nanti direkam untuk audiensi itu dibahas ke bagian lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidangnya, katakan itu nanti komisi 3 atau komisi apa, sehingga nanti menjadi pertimbangan. Ini loh masukan dari masyarakat seperti ini tentang adanya permintaan untuk melakukan sertifikasi ulama, tentang adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap para tokoh agama yang melakukan khutbah keagamaan yang bersifat menghasut, membuat pemecah belah bangsa, juga melakukan judicial review atau peninjauan ulang terhadap peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah yang ternyata justru mempersulit pemendirian tempat-tempat ibadah bagi orang-orang yang kaum minoritas. Jadi adanya undang-undang nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah sesuai pasal 41 butir A dan B dan C itu mempersulit orang-orang minoritas untuk mendirikan tempat ibadah. Wow. Karena syarat untuk mendirikan tempat ibadah itu harus mendapat jemaat dulu 90 anggota jemaat, juga harus disetujui oleh 60 kepala keluarga yang ada 60 penduduk yang ada di situ, juga harus mendapat restu dari Depak yang ada di lokasi atau KUA yang ada di lokasi, juga MUI di situ. Bahkan kalau itu sudah lengkap pun kadang masih didemo lagi oleh orang-orang kaum radikal yang menyatakan tanda tangan itu palsu, tanda tangan itu orang bayaran, nggak karuan. Jadi mohon peraturan bersama SK 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah ini ditinjau ulang, diperingan. Ya caranya diperingan gimana? Jadi katakan jemaahnya nggak perlu sampai 90, cukup 20 orang aja. Terus yang penduduk sekitarnya yang izin 5 orang ya cukup, misalkan gitu, sehingga pendirian tempat ibadah bagi orang-orang minoritas, kaum minoritas itu mudah. Saya kira itu Mas. Oke, jadi bagus sekali ya guys di sini. Jadi kita harus berpikiran cerdas Pak, mendengar penjelasan dari Pak Ustadz. Kita berpikiran positif, kita berpikiran cerdas. Sementara dari perkataan-perkataan Pak Ustadz membuka paradigma yang salah dari sebagian orang, bahwa mohon maaf gitu Pak Ustadz, karena ada paradigma yang salah. Beranggapan bahwa mayoritas itu mempersulit pendirian rumah ibadah daripada minoritas. Tetapi dengan perkataan Pak Ustadz, tidak semua ternyata, ada pihak-pihak tertentu begitu ya Pak Ustadz ya. Ada kelompok-kelompok orang yang menilai bahwa pengen memperbesar agamanya itu, walaupun menindas agama lain. Kalau saya enggak. Kalau saya adalah, saya Muslim yang senang kalau orang Kristen sukses. Begitu juga saya orang Kristen juga senang kalau orang Muslim ini sukses. Kita saling membantu. Karena kita ini berbeda di dalam agama, tetapi sama di dalam kemanusiaan. Kita sama sebagai warga negara Republik Indonesia, kita juga sama. Kita nggak usah ikut cara-cara negara lain yang mungkin begitu. Ini Indonesia. Kita rangkai sendiri dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kesederajatan di dalam masalah keagamaan, bahwa kita ketuhanan yang Maha Esa dengan berbhinneka tunggal ika. Kita itu berbeda agama, tetapi derajat kita di dalam kenegaraan, pendirian umat ibadah semuanya sama. Ya. Tidak ada mayoritas minoritas yang mengatur masalah agama, nggak ada. Betul. Agama yang atur Tuhan, bukan mayoritas minoritas. Mantap. Jadi coba kita sekarang ini untuk berpikiran secara cerdas, mengamati isu-isu yang ada.
betul kan Pak. Jadi jangan kita, misalnya saya sebagai Kristen Pak Ustadz, ada sebagai seorang Muslim yang taat betul, jangan sampai kita terjadi gesekan, betul nggak Pak Ustadz? Kenapa harus bergesekan? Nah ini kan di dalam Al-Quran sudah ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa idza buyitu bitaqiyati fakayu yahsana minha aurutuha. Dan jika kamu sudah diberi penghargaan oleh mereka kamu itu orang muslim. Boleh diberikan oleh siapa? Orang non-muslim. Kalau orang non-muslim sudah mengizinkan orang muslim membangun masjid, ya orang muslim harus memberi penghargaan, mendirikan orang muslim tersebut menjadi mendirikan tempat ibadahnya. Kalau orang muslim sudah bisa menjadi pejabat menteri, DPR, presiden, gubernur, bupati, ya orang non-muslim juga harus kita beri penghargaan kalau memang memiliki peluang nyalon bupati dan sebagainya, jadi ya kita dukung. Karena itu pemimpin negara, bukan imam kita ibadah. Kalau imam kita ibadah ya seagama dengan kita. Saya seorang muslim, imamnya ya kalau beribadah ya muslim juga. Orang Kristen kalau beribadah imamnya ya Kristen juga. Orang Hindu kalau beribadah ya imamnya Hindu juga. Tapi kalau presiden, DPR dan sebagainya agamanya lain tidak masalah gitu kan. Orang Indonesia harus paham bahwa fungsi dari lembaga pemerintah itu berbeda dengan imam ibadah, berbeda dengan pengkhotbah gitu. Ini yang kadang-kadang orang belum mengerti. Memilih pejabat negara disamakan dengan memilih pengkhotbah, harus sama seagama. Disamakan dengan memilih imam ibadah seagama gitu. Imam ibadah dan pengkhotbah itu di Al-Quran namanya kan aulia. Nah, kalau pemimpin negara namanya amiril mukminin. Pemimpin negara itu amr, gubernur, bupati, raja dan sebagainya itu. Kalau raja memang namanya sudah malik sendiri, tetapi bawah-bawahnya nama amir. Ya gubernur, ya itu tidak harus agama gitu. Musa ketika hidup yang jadi raja Madinah Abu Sufyan, juga Madinah di bawah kekuasaan Romawi, nggak masalah gitu. Jadi seorang raja harus tidak muslim apa-apa, yang penting adalah kita hidup rukun, kecuali kalau raja tersebut itu melakukan membuat undang-undang yang intoleran, ya kita tolak. Jadi muslim sama non muslim, ayo kita saling menghormati, ketemu, berteman, berangkut, berjabat tangan, kita saling mendukung, sama-sama tersenyum, sama-sama menghargai. Jangan kau dengar ustaz-ustaz yang mengajak mendiskriminasi, ustaz-ustaz yang takut agama lain berkembang, nggak perlu.